setengah edan, rambut diduran-duran, laksana landak berdandan. Satimah ya Satimah, wanita berantakan, bebas di pergaulan, tingkah ugal-ugalan, semerawut kelakuan. Satimah ya Satimah, alami patah hati oleh seorang lelaki, blasteran Cirebon dan Yahudi. Satimah ya Satimah, mendadak pecah iman, buruk pelampiasan, merugikan dirinya sendiri. Ya Satimah. Beken setengah mati, Satimah laksana emergensi. Satimah ya Satimah, siap siang dan malam, melayani ajakan, jalan-jalan dan kencan, asalkan saja ditraktir jajan. Satimah ya Satimah, kasihan ya Satimah, wanita bagai sampah, oleh keringat dosa tubuhnya basah. Satimah ya Satimah, begitukah terus menerus? Sadar Satimah, sadarlah Satimah.
kagak menonton aku mendengus pada bilang sabodo. Bodoh. Ini hanyalah kisah sial tentang aku. Semoga saja Anda semua suka mendengarnya. Tapi kalau saja Anda semua pada gak suka pun sabodoh. Semuanya dibeli oleh Bupati Leno ketika dia memulai jabatannya itu. Tak heran dia pun jadi tuan tanah, kekayaannya tidak terhitung lagi. Bupati Leno, Bupati Leno, Bupati Leno, Bupati Tralala. Ya, di sekitar lokasi tanah kota itu yang telah ditetapkan menurut master plan, seharusnya akan dibangun satu sekolah dan rumah sakit yang cukup memadai. Tapi sampai sekarang tersendat-sendat. Bupati Leno, Bupati Leno, Bupati Leno, Bupati Tralala. Sekolah dan rumah sakit itu dibangun bukan di atas tanah yang sesuai master plan, tapi di atas tanah bupati sendiri yang disebutkannya tanah orang lain, dijualnya tinggi pada pemerintah. Bupati Leno, ya Bupati Leno, Bupati Leno, Bupati Tralala.
na na ni na 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 ni na na ni na na ni. Di satu kampung tinggal seorang lelaki duda Arab namanya Mustafa. Harta berlimpah ruah, ngitungnya hampir susah. Warisan dari almarhum papa mama. Kerjanya saban hari cuma berjalan kaki. Tanah kekayaan diteliti. Berangkat pagi hari, pulangnya tengah hari. Memetik jambu rajin sekali. Siang itu Mustafa pulang, warna kuning jambu merangsang. Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa terkejut saat itu. Seorang gadis kecil tak bercelana dalam di atas pohon makan jambu cengengesan. Mustafa menyuruh anak itu turun. 2.000 rupiah uang Mustafa turun. Lalu ia berkata pada anak itu, belikan celana dalam ya nak. Mustafa pesan, belikan celana dalam ya nak ya. Pesan Mustafa. Setelah mengucapkan terima kasih, anak itu berlari gembira sekali. Datang pada ibunya, laporkan kejadian. Sayang pada ibunya, setorkan keuntungan. Begitu ceritanya. Na 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 na. Si ibu yang hidup serba kekurangan, tetapi dalam hidup banyak kebutuhan. Sudah bertekad bulat hendak melakukan apa yang anaknya lakukan. Gila mereka gue. Oh, besoknya pagi hari ibu si anak tadi mantap melakukan aksi. Naik ke pohon jambu tanpa celana dalam, menunggu Mustafa pulang siang. Siang itu Mustafa pulang, hasrat memetik jambu lagi. Ya, Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa dak duduk saat itu. Ya, lihat seorang ibu tanpa celana dalam di atas pohon makan jambu cengengesan. Mustafa memohon ibu itu turun dan 50 rupiah uang Mustafa turun. Ya. Lalu ia berkata pada ibu itu, belikan pisau silet ya bu. Mustafa pesan, itu cukur sampai rapi ya bu. Pesan Mustafa. Si ibu pingsan saking kaget. Si ibu pingsan saking malu. Ini bukti nyata bahwa meskipun manusia berlaku sama, alhasil senantiasa berbeda. Karena Tuhan sudah punya cerita. Karena Tuhan sudah punya cerita. Karena Tuhan sudah punya cerita.
pacarku saat ini memang cukup banyak jumlahnya, tetapi cuma satu yang kelak akan ku jadikan istri. Hewani, 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 hewani. Dia memang tak cantik, tetapi cerdik karena terdidik. Meski rada cerewet, cemburu buta, tapi aku suka. Hewani, 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 hewani. Berkali-kali aku sakiti, tapi hewani tetap baik hati. Berkali-kali aku bohongi, tapi tidak balas membohongi. Hewani, 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 hewani. Meski namanya hewani, tapi tidak lambat. Namanya bagus tetapi jalan. Hewani, 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 hewani. Namanya memang hewani, tapi tidak seperti hewan. Di mataku mungkin dia yang terbaik dari semua pacar, yang punya rasa murni, tak lihat tampang, tak lihat uang. Hewani, 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 hewani. Berkali-kali aku berjanji, berkali-kali aku ingkari, tapi hewani tetap menanti. Cukup matang untuk diberi istri. Hewani, 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 hewani. Aku suka kau, hewani, aku cinta kau. Hewani, aku sayang kau. Hewani, aku sungguhan. Hewani, hewani, kau dan Dengarkan baik-baik Nakula, sebab doa dan nasihat orang tua lebih berharga bagimu dibandingkan dengan uang ratusan juta. Keikhlasan doa yang ada pada orang tuamu untukmu adalah satu hal yang lebih berharga dibanding dengan beberapa karung intan permata. Dengar baik-baik Nakula. Anakku Nakula, dengarlah jantan, dengar pesan bapak ini ya Nakula. Sebentar lagi engkau genap 7 tahun dan sebentar lagi bapak masukkan engkau sekolah. Anakku Nakula, jika nanti kau sudah masuk sekolah, rajin-rajinlah belajar.
Tuntutlah ilmu serta rancanglah cita-cita, kemudian gantungkan setinggi langit. Anakku, ya nakulah, rancanglah cita-cita. Jadilah engkau kelak manusia yang berguna bagi nusa bangsamu. Tapi ingat satu hal yang paling penting, jangan sekali-kali kau mengharapkan untuk dapat kursi jabatan tinggi. Jika kiranya kelak kursi itu akan berubah menjadi pisau tajam yang mencabik-cabik moralmu. Anakku nakula, ingatlah senantiasa pada pesan bapamu ini ya nakula. Janganlah kau seperti remaja sekarang yang pada umumnya lebih sering mengutamakan nakal daripada belajar. Dan akibatnya banyak yang bodoh-bodoh. Efek lain, laris ijazah palsu. Dan para sarjana langgeng melempem. Dekatkanlah dirimu pada Tuhanmu ya nakula, menyingkirlah dari segala apa yang dilarangnya. Setubuhi serta laksanakanlah dengan segala kesungguh-sungguhan apa yang diperintahkannya, agar kau bahagia dalam hidup dan matimu ya nakula. Amin. Tuhan itu pengasih, penyayang, bijaksana dan maha adil. Tetapi Tuhan juga bisa marah pada orang-orang yang kelewat ingkar. Apalagi musyrik dan kafir. Pesan yang paling penting untukmu ya anakku, kelak terus jujurlah dirimu biarpun miskin. Tanamlah dengan baik rasa cinta di hatimu untuk orang-orang yang terlantar dan tertindas oleh tingkah laku orang-orang yang besar dan ganas. Orang-orang besar yang rakus, orang-orang besar yang licik, orang-orang besar yang mementingkan diri sendiri, yang begitu dan yang begini. Bapak yakin kau mengerti. Bapak yakin kau mengerti. Tegakkan sampai tegak benar keadilan, tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran, hidupkan sampai hidup benar demokrasi, bangun sampai kokoh benar hak asasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau ya anakku. Kau adalah lelaki, meskipun kita pernah mendengar bahwa seorang lelaki tidak perlu terlalu banyak berkelahi, tapi satu kali saja dalam hidup harus berkelahi untuk membuktikan bahwa kau seorang lelaki. Kali ini maju dan beranilah engkau, tegakkan sampai tegak benar keadilan, tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran, hidupkan sampai hidup benar demokrasi, bangun sampai kokoh benar hak ajasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau nakula. Ingat, namamu adalah Nakula.
bau ketek. Teko 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 tek tek, karsih molek sayang pendek. Teko 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 tek tek, kalau jalan kayak bebek. Sungguh aku tak menyangka kalau Karsih itu cepreng alias cewek omprengan. Cepreng, 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 Karsih cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gaib lagi ini Karsih. Obral cintanya, astagfirullahaladzim, Karsih ku anggap sinting. Padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsih dasar tak tahu diri. Kalau dinasihatin cemberut, los ceplos 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 los, Karsih ngejawab sawios. Dulu Karsih pernah bilang, dosa si urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Karsih cewek masa kini kehilangan kehormatan, dijadikan kebanggaan. Auzubillahi min dalik. Taubat, 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 Karsih cewek kualat. Beberapa kali gugurin kandungan, membunuh sang bayi demi kebebasan. Karsih sungguh kerabat iblis. Karsih cepreng pembunuh, bapak kiai dan ibu guru ngaji, tipis iman lantas bareng bunuh diri. Cocok sama gobloknya. Ceromlah punya seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Ceromlah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Ceromlah gak tahan kedinginan, rupanya Ceromlah gak tahan kesepian. Soalnya Ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juha yang banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Ceromlah yang janda dengan Mang Juha yang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju brokat yang kusut pula. Perlahan-lahan masuk rumah,
perlahan-lahan masuk kamar. Ceromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang bikin keki, teringat pada Mang Juha yang luar biasa. Kira-kira pukul 3 subuh, Ceromlah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja Ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa Ceromlah buka bajunya dan lantas Ceromlah buka kutangnya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Mak, ogah teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpo berkumis dan perokok itu iseng netek juga. Tua-tua gak tau malu, netek lagi kayak bayi aja. Payah. Kumpul cowok kumpul cewek kumpul cowok cewek jadi ada kumpul cowok kaya kumpul cewek kaya kumpul cowok cewek kumpul jadi kebo ngaco. Si kebo yang cowok rajin nyelengin recehan, lantaran saban saat balon mesti disiapin. Si kebo yang cewek rajin pelajari teori, lantaran abortus masih rada ngeri. Yang namanya seks itu dianggap barang kelontok. Kebo cowok memang mirip sama calo cabo. Yang namanya seks itu dianggap barang kelontok. Kebo cewek memang persis sama kebo cabo. Ada kebo yang frustrasi, ada kebo yang isengan, ada kebo yang pelajar. Nah ini yang goblok benar. Mahasiswa rubah jadi kebo putra. Mahasiswi rubah jadi kebo putri. Sama doyan bikin buntut tapi tak mau berbuntut. Sama berbuat celaka tapi tak mau celaka. Mereka itu memang kebo ngaco tapi bukan kebo bego. Kencan bebas mencela dijadikan kebanggaan. Masih mendingan kalau mereka yang jurusan sospol
hukum, ekonomi atau pertanian. Tapi ini ada mereka yang di fakultas keguruan. Bagaimana nasib murid kalau gurunya pada bejat? Kumpul-kumpul cowok-cowok, kumpul-kumpul cewek-cewek, kumpul-kumpul cowok-cewek, jadi ada kumpul kebo. Cowok-cowok kayak kebo, cewek-cewek kayak kebo, cowok kebo, cewek kebo, kumpul jadi kebo ngaco. Si kebo yang cowok rajin nyelengin recehan, lantaran saban saat balon mesti disiapin. Si kebo yang cewek rajin pelajari teori, lantaran abortus masih rada-rada ngeri. Yang namanya seks itu dianggap barang kelontong. Kebo cowok memang persis sama calo cabo. Yang namanya seks itu dianggap barang kelontong. Kebo cewek memang persis sama kebo cabo. Ada kebo yang frustrasi, ada kebo yang isengan, ada kebo yang belajar. Nah ini yang goblok benar. Mahasiswa rubah jadi kebo putra, mahasiswi rubah jadi kebo putri. Sama doyan bikin buntut tapi tak mau berbuntut, sama berbuat celaka tapi tak mau celaka. Mereka itu kebo ngaco tak bukan kebo bego. Kencan bebas mencela dijadikan kebanggaan. Masih mendingan kalau mereka yang jurusan sospol, publisistik, hukum, ekonomi atau pertanian. Tapi ini ada mereka yang di fakultas keguruan. Bagaimana nasib murid kalau guru pada bejat? Oh, wahai orang-orang tua, tingkatkan diri waspada, jangan sampai anak kita terbius pengaruh kebo. Wahai orang-orang tua, tingkatkan diri waspada, jangan sampai anak kita terbius pengaruh kebo. Wahai orang-orang tua, tingkatkan diri waspada, jangan sampai anak kita terbius pengaruh kebo. Wahai orang-orang tua, tingkatkan diri waspada, jangan sampai. Sejak ku lahir dulu, aku tinggal di Bandung, ibu kota provinsi orang Sunda. Yang tingkah penduduknya dari tahun ke tahun nampak jelas makin gila. Anak orang berada bikin bermacam ulah, saban malam ngacol lantaran ganja. Dan cewek sekolahan jadi cewek gampangan yang saban saat siap ditunggangi oleh siapa saja yang mau, asal traktir jajan dan habis. Suami dinas luar, si tante kesepian, kelayapan cari mangsa bujangan. Si yang banyak duit kagak mau kalah set, samber putri kuliahan. Saban saat ku bingung kalau mikirin orang yang moralnya sudah mulai bobrok. Ya, kayak majikan kalap, babu perawan dilahap saat istri tidur lelap. Oh itu tuh barang yang antik, banyak maunya. Kalau lagi ngebet babu pun disabet bedah. Makhluk-makhluk fakultas, wanita dan lelaki, tanpa menikah hidup jadi siji. Nyatu, bahkan ada terjadi setahun 3 kali ada orang buang bayi. Ada lagi cerita tentang bapak yang nekat menyetubuhi putrinya sendiri. Peristiwa tak terbongkar karena hansip yang jaga mendengkur di kamar janda. Maafkanlah semua.
itu